Pengertian pendapatan desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan rekening desa sendiri adalah rekening tempat menyimpan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa di dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Ini artinya jika menurut pengertian rekening desa sekaligus menjawab apa yang sering ditanyakan terkait boleh dan tidaknya desa mempunyai rekening lebih dari satu, sudah jelas bahwa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 20 yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa, desa hanya boleh memiliki satu rekening bank saja. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tepatnya di Pasal 72 Ayat 1, dikatakan bahwa sumber pendapatan itu dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Pendapatan asli desa. 2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. 4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. 5. Bantuan keuangan dari APBN provinsi dari APBD kabupaten atau kota. 6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dan 7. Lain-lain pendapatan yang sah. Klasifikasi dan jenis pendapatan desa. Dilihat dari postur APBDes sebagaimana diatur dalam Permendagri 20/2018 Pasal 9 Ayat 2 disebutkan bahwa pendapatan yang ada di desa itu diklasifikasi menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan. Klasifikasi pendapatan menurut kelompok sendiri dibagi menjadi 3 bagian. 1. Pendapatan asli desa atau PAD. Pendapatan ini murni upaya yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan ke dalam rekening kas desa. Pendapatan asli desa sendiri terdiri dari beberapa jenis dan objek pendapatan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Hasil usaha desa antara lain bagi hasil BUMD, hasil aset antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan desa. Pendapatan transfer. Untuk kelompok pendapatan transfer sendiri bersumber dari dana yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten yang dilakukan melalui transfer dan rekening kas pemerintah menuju ke rekening kas desa. Pendapatan ini terdiri dari beberapa jenis antara lain dana desa atau DD, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, alokasi dana desa atau ADD, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD ke kabupaten kota. Pendapatan lain. Untuk kelompok pendapatan terakhir merupakan kelompok pendapatan yang diterima desa yang bersumber dari kerja sama desa, dana CSR, bunga bank, hibah, dan lain sebagainya yang sah. Untuk lebih jelasnya mengenai apa saja jenis pendapatan lain, berikut ini uraian lengkap jenisnya. Penerimaan dari hasil kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan
belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah. Sekian, terima kasih.